Alhamdulillah sama berapa 10 hari, 8 hari kita keliling Lampung itu ya tanggapannya bagus, positif. Bahkan ada sebagian besar mengatakan, "Oh, ini baru pertama kali ini cara kayak gini." Kita harus melaksanakan usaha ranting dalam satu Ranting. bulan tuh ranting. 1 bulan untuk Satu bulan ranting. seluruh. Oke. Target utamanya adalah lebih dari yang Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi wabarakatuh. pun Ya pun. izin buka masker ya pemirsa. Iya. Pemirsa, kita berjumpa lagi. Saya Novi Balga, senang bisa kembali menjumpai Anda dalam program kami Release Corner untuk episode kali ini. Saya bersama seorang tokoh Lampung yang dulu pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan, juga Sekretaris Daerah di Kabupaten Waikanan, juga pernah menjadi Asisten 1 di Pemerintah Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, dan pernah juga menjadi Irjen dari Kementerian Kehutanan. Beliau adalah Bapak Haji Irham Jafar Lanputra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gak apa-apa kita buka masker Bang? Iya. Iya, sudah jaga jarak. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa dengan beliau, dan tapi kita nggak berbicara tentang jabatan beliau yang saya utarakan tadi, tapi tentang jabatan beliau sekarang yang menjadi Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung. Betul ya Bang? Betul, ya, DPW. Sejak udah berapa lama Bang? Sejak Juli 2020. Juli 2020, jadi sudah 1 tahun Setahun lebih. Iya. Pernah nggak terbayang sebelumnya bahwa Abang nih akan menjadi aktif jadi ketua partai Bang? Ya, jadi sebenarnya ini saya Kilas turun balik. ke belakang, kilas balik ya. Tahun 2014 itu saya juga pernah diminta untuk menjadi ketua DPW Lampung. Tetapi karena ada pendapat yang bertentangan dengan keberadaan saya mengundurkan diri. Ya sudahlah, saat itu saya mundur dari pencalonan ketua Dari bursa itu ya. bursa itu. Nah, begitu 2019 ini datang pengurus DPD kabupaten kota Seprovinsi. seprovinsi 13 dari 15 itu 13 yang datang ke sini. Meminta saya untuk bisa menerima atau menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional. Iya. Apa saya jawab? Jangan saya dukung aja. Tapi nggak ada lagi Bang katanya. Kita hanya minta apa? Kami nggak pulang dari sini kalau nggak ada jawaban dari Abang. Nodong jadi itu ya. Ya kalau sudah nggak ada lagi, apa boleh buat? Seperti kita coba. Asal betul-betul ini atas dasar keinginan bersama, bukan ada paksaan, bukan ada tujuan-tujuan lain, tapi betul untuk membesarkan partai. Oke, sama itu. Dan itu dibuktikan oleh mereka. Sampai penyelenggaraan Muswil juga, mereka tetap mendukung, bahkan secara aklamasi. Baik. Itu ceritanya. Iya, cerita kisahnya di balik dan itu saya ya. nggak kebayang juga, nggak ada dalam benak saya mau jadi ketua PAN. Tapi sudah jalannya itu Bang, udah garisnya ya. Iya, udah garisnya. Dan setelah Abang menjadi ketua DPW PAN Provinsi Lampung itu, hal apa yang Abang lakukan pertama kali? Yang pertama kita lakukan adalah konsolidasi organisasi. Di mana waktu itu kita menyusun kepengurusan, sudah pengurusan kita melaksanakan musyawarah daerah, musda untuk 15 kabupaten kota. Bahkan sebelumnya saya mengadakan show keliling Lampung untuk mendatangi pengurus-pengurus DPD, tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional di kabupaten kota. Alhamdulillah sama berapa 10 hari, 8 hari kita keliling Lampung itu ya tanggapannya bagus, positif. Bahkan ada sebagian besar mengatakan, "Oh, ini baru pertama kali ini cara kayak gini." Kalau kayak gini, kenapa yang dulu? Yang dulu belum katanya. Oke lah, kita coba. Kan apa istilahnya? Walaupun kita berada di DPW kan grassroots-nya itu kan grassroots-nya kan ada di daerah, di ranting, di cabang. Dan ini Abang DPD. terjun langsung gitu kita ya. terjun langsung. Nah, sudah itu kita mengadakan konsultasi, selesailah musda kabupaten kota. Sudah SK. Nah, sekarang musyawarah cabang. Kalau cabang itu tingkat kecamatan ya? Kecamatan. Jadi ditargetkan kita selesai 12 Oktober.
musyawarah cabang. Alhamdulillah selesai sudah. Sesuai dengan target Sesuai ya. dengan target, selesai. Nah, selanjutnya bulan November ini nanti bulan depan ini kita harus melaksanakan musyawarah ranting dalam 1 bulan tuh ranting. 1 bulan untuk 1 bulan ranting. seluruh. Jadi masing-masing DPD, masing-masing DPC. Jadi serentak ini ya? Ya, serentak tergantung dengan ini kesiapan mereka. Tapi dalam bulan November. Di bulan November. Nah, untuk itu saya merencanakan di akhir-akhir bulan ini untuk roadshow lagi, samping menyerahkan SK cabang kepada pengurus yang sudah terpilih, juga ingin berkomunikasi lagi dengan daerah, dengan Partai Amanat Nasional di wilayah, di masing-masing DPD, di masing-masing DPC. Kan sekarang sudah ada pengurusnya. Jadi tidak kita menduga-duga seperti dahulu, ini jadi pengurus apa enggak ya, nanti masuk pengurus apa enggak. Sekarang sudah jelas, sudah ada orangnya. Gitu. Mungkin di hal lain juga mungkin memberikan kepastian kepada para pengurus PAN seprovinsi Lampung ini akan adanya, sekarang sudah ada pemimpin ini, jadi mereka nggak galau lagi gitu ya Bang? Ya, itu target kita juga antara pimpinan dan bawahan itu. Ya sedapat mungkin jangan ada jarak lah kayak gitu. Jadi komunikasinya kan enak kalau nggak ada jarak. Maka kan kita semua di Partai Amanat itu jadi saudara kan. Betul. Jadi makanya manggilnya saudaraku. Saudaraku, ya itu sapaannya ya. Sapaannya. Baik. Jadi kita bersaudara. Iya, baik. Terus gini Bang, untuk target Pileg, kita tidak terasa nanti sudah sampai di situ, udah mulai lagi persiapan, mulai lagi nanti pencalonan, siapakah nanti kader-kader yang dianggap bagus untuk menjadi wakil. Itu bagaimana Bang kesiapan kalau saat ini Bang? Jadi kita sebenarnya saat ini sedang memikirkan untuk 2 hal. Yang pertama pencalekan anggota legislatif 2024. Setelah itu yang kedua pencalonan untuk putra kepala daerah. Kepala daerah. Kepala daerah. Terkait dengan legislatif Pileg 2024, kita juga sudah mulai mempersiapkan diri. Targetnya secara pasti atau secara matematikanya kita tidak memasang target, tetapi target utamanya adalah lebih dari yang sekarang. Jumlah kursi yang didapat. Kursinya. Seperti kota Bandar Lampung, ada sekarang 6, targetkan 9 gitu. Provinsi dari 7 sekarang targetkan 8 gitu ini. Sudah kayak itu semua. Nah, manakala target dan nasional pun kita mentargetkan 64 kursi dari sekarang 54 kursi. 54 kursi kalau salah ya. Kita targetkan 64. Nah, sementara kan Lampung ini ada 2 kan. Wakil RI ya. Kita RI yang di RI itu 2 orang. Nah, sedapat mungkin bisa lebih lah gitu, jangan 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, itu memotivasi kader-kader itu seperti apa, Bang? Nah, ya inilah artinya kita memotivasi mereka itu harus bekerja. Nggak bisa meraih suara itu dengan diam saja. Usaha itu macam-macam, pendekatan kepada tokoh masyarakat, dengan masyarakat memberikan, sehingga dia bisa, wah ini calon kami ini. Tapi visi misi dari Partai Amanat Nasional itu bisa diterima oleh masyarakat. Manakala masyarakat itu sudah mau dan menerima apa yang disampaikan visi misi, dan saya yakin dia akan lari pasti milih kita. Upaya-upaya itulah yang kita lakukan. Bagaimana? Maka saya waktu Lebaran kemarin, saya mengadakan roadshow ke partai politik. Oh gitu. Hanura, P3, Demokrat, Nasdem, gitu. Nah, kita mencoba untuk menjalin komunikasi. Jangan kita ketemunya pada saat mau pileg aja, sebentar. Jangan pada saat tempur aja ya. Tempur aja. Pada saat sekarang kita kan bisa tukar pikiran. Ternyata positif juga tanggapan itu. Ini yang kami harapkan, katanya ada komunikasi. Yang mudah-mudahan lah ini berjalan yang baik. Nah, kemarinnya kita masih mau ke PDI, lantas ada melonjak pandemi udah nggak bisa ketemu. Jadi stop ini dulu. Mau kita ini kan nanti kita ini lagi. Gitu. Pun juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan seperti NU, Muhammadiyah, ini juga kita akan lakukan silaturahmi gitu. Silaturahmi yang
tujuannya untuk mendapatkan masukan, juga untuk mendapatkan dukungan. Gitu. Partai Amanat Nasional ini pernah meraih masa jaya di masanya ya kan Bang. Jadi mungkin pasti juga dalam Abang juga ingin supaya bisa sampai lagi di titik itu gitu kan. Iya. Jadi, Seberapa besar keyakinan Abang akan itu Bang? ya saya agak yakin. Kalau nggak yakin ya nggak mungkin kita bisa bekerja. Keyakinan itu dulu yang harus kita tonjolkan. So, tanpa keyakinan itu usaha kita tuh akan tanggung deh. Bukan tanggung, apa istilahnya setengah hati. Setengah hati. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa ini akan lebih baik, mudah-mudahan. Makanya apa kemarin kan ada yang menanya wartawan, bagaimana dengan Partai Umat, katanya. Sebenarnya ada masalah, bagus. Kita dukung. Artinya semakin banyak ada partai itu akan enggak. So, itu kan kalau kompetisi itu tergantung dengan konstituen. Konstituen itu masyarakat yang akan menilai mana yang lebih baik. Tapi kita tidak merupakan suatu ganjalan. Saya bilang bagus, malah kita dukung mereka. Saya sudah mengucapkan ucapan selamat ke pengurus Partai Umat. Selamat, atau mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama. Oke. Untuk meraih hati masyarakat, itu kan sekarang masyarakat punya pendapat sendiri tentang partai ya Bang ya. Jadi hal apa ya dari PAN ini sendiri yang dilakukan untuk meraih hati masyarakat kembali? Yang pertama kita merekrut orang-orang yang kira-kira mampu dan bersimpati ke Partai Amanat Nasional. Yang kedua kita tetap melaksanakan seperti sekarang vaksin. Vaksin ini kan pertama kali yang melaksanakan partai politik yang menyelenggarakan vaksin itu PAN. Nah kita jelaskan keliling selampung ini kita adakan, kita drop ini vaksin. Maka saya bilang sama ini, yang belum vaksin ada ikuti kita, nanti kita vaksinkan. Bahkan Bu Wali Kota juga, aduh terima kasih Pak Irham. Sudah, saya bilang terima kasihnya jangan ke saya. DPP aja, karena nanti kita di sana. Kata kita nembus untuk mengupayakan vaksin ini, tidak upaya kita karena kalau dari DPW atau DPD yang mohon mencarikan vaksin itu agak sulit. Kita minta DPP, tolong DPP kan lebih dekat dengan Kementerian Kesehatan. Bisa di-drop. Tapi upaya-upaya itulah akhirnya yang membuat masyarakat jadi tahu nih PAN ini memang benar-benar mengupayakan supaya masyarakat Lampung kita sehat. Sudah banyak untuk sehat. Jadi itulah yang menjadi. Dan ini program-program lain, bantuan sosial, kita juga tetap sepanjang kita mampu untuk dapat memberi ya kita lakukan. Dan agama kita juga, khususnya Islam, mengajarkan kepada kita juga untuk membantu yang lemah. Yang lemah kita bantu, fakir miskin kita santuni kayak gitu. Nah kita mencoba pondok-pondok pesantren kita datangin, kita kasih santunan, masyarakat di sekitar kantor, DPD, kabupaten kota. Jadi kita kasih. Jadi harus meningkatkan rasa peduli ya. Peduli, sembako, macam itu. Satu menit terakhir Bang Irham. Apa yang ingin Bang Irham sampaikan sebagai closing statement dalam kapasitas Abang sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Lampung, menyambut pemilu legislatif, juga pesan-pesan kepada kader-kader PAN yang ada di Lampung ini Bang? Yang pertama kita kepada kader PAN itu, saya berpesan kiranya kita tidak duduk berpangku tangan saja mengharapkan hal yang harus kita dapat, tetapi kita berupaya, bekerja bagaimana menarik simpati masyarakat, bagaimana bisa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat pada saluran yang benar. Nah, sementara juga kepada masyarakat juga ya kita berharap kalau memang dianggap PAN ini baik untuk membawa aspirasi masyarakat, ya tolong dipilih gitu aja. Jadi kita juga nggak mengekang ya keinginan. Kalau dia memang sudah punya calon, sudah itu, masa kita harus paksa. Tetapi tolong dilihat bagaimana partai politik yang mana yang kira-kira menurut masyarakat tuh mau bisa mewakili mereka. Saya rasa itu. Iya, baik. Terima kasih Bang Irham. Sukses selalu, semoga di bawah kepemimpinan Bang Irham di DPW PAN Provinsi Lampung ini PAN semakin banyak meraih suara, bertambah lagi jumlah kursinya di daerah maupun di provinsi juga di pusat. Sukses selalu Bang Irfan. Bang Irham, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Rilis Corner bersama Haji Irham Jafar Lanputra, Ketua DPW PAN Provinsi Lampung.
yang sudah berbincang kepada kita saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.